400 juta rupiah hasil jerih payahku. Selama bertahun-tahun baru saja ludes untuk mengubah apartemen impian kami menjadi surga kecil. Namun, surga itu hanya bertahan sekejap. Tanpa pemberitahuan suamiku, Bagus membawa serta ibu mertuaku dan Rina, adik iparnya, yang tengah hamil 5 bulan dan mengubah statusku dari pemilik rumah menjadi pelayan pribadi mereka. Aku tidak pernah meledak. Aku tidak berteriak atau membanting pintu. Aku hanya diam-diam menjual rumah itu dan membiarkan mereka bertiga merasakan dinginnya aspal jalanan. Namaku Sinta Dewi. Usiaku 33 tahun dan ini adalah kisahku. Aku bekerja sebagai seorang akuntan di sebuah perusahaan distributor bahan bangunan. Banyak yang bilang orang sepertiku hidupnya terlalu lurus dan kaku melihat dunia hanya dari deretan angka. Mungkin ada benarnya. Sejak kecil aku terbiasa hidup dalam perhitungan yang cermat. Setiap rupiah yang masuk dan keluar dari rumah harus tercatat dengan jelas untuk apa dan kemana perginya. Kebiasaan itu membentukku menjadi pribadi yang berprinsip, menyukai segala sesuatu yang teratur jelas dan rapi, mulai dari tumpukan faktur di kantor hingga susunan piring di rak dapur. Aku adalah putri tunggal. Ayah dan ibuku adalah cerminan kerja keras dan kesederhanaan. Ayahku seorang mandor di pabrik mesin, sementara ibuku pedagang sayur di pasar tradisional. Mereka bukan tipe orang tua yang pandai merangkai kata-kata manis atau menjanjikan bulan dan bintang. Namun di balik diam, mereka ada sebuah tujuan besar yang mereka tabung sedikit demi sedikit. Mereka bertekad kelak saat putri satu-satunya menikah. Ia harus memiliki tempat tinggal sendiri agar bisa berdiri tegak dan tidak dipandang sebelah mata. Apartemen inilah wujud dari cinta dan pengorbanan mereka, sebuah hadiah pernikahan yang diatasnamakan sepenuhnya padaku. Sertifikat hak milik SHM itu kusimpan rapat-rata, sebuah bukti kepemilikan yang tak bisa diganggu-gugat. Hari itu, saat menerima SHM dari tangan ibu, air mataku tumpah. Bukan karena nilai propertinya, tapi karena aku tahu di setiap lembarnya terukir jejak keringat dan doa orang tuaku selama puluhan tahun. Ibu menggenggam tanganku erat, suaranya bergetar-bergetar, menahan haru sekaligus cemas. Nduk, sekarang kamu punya rumah sendiri. Nanti, entah hidupmu senang atau susah, kamu punya tempat untuk pulang. Perempuan itu hatinya lebih ayem kalau punya sesuatu atas namanya sendiri. Aku hanya tersenyum, memeluknya erat dan berbisik bahwa ibu terlalu khawatir. Saat itu, aku sedang dimabuk cinta, bersiap memulai babak baru dalam hidupku. Pikiranku dipenuhi bayangan-bayangan indah tentang keluarga kecil yang hangat dan bahagia. Aku tak pernah menyangka pesan ibu hari itu akan menjadi jangkar yang menyelamatkanku dari badai terdahsyat dalam hidupku. Setelah menikah, aku dan Bagus sepakat untuk merombak total apartemen ini sebelum kami tempati. Unit yang kami terima masih standar pengembang dengan cat seadanya, dapur minimalis, dan lantai keramik biasa yang bukan seleraku. Aku tidak mau memulai hidup baru dengan setengah hati. Jadi, dengan mantap, aku menarik 400 juta rupiah dari tabungan pribadiku untuk membiayai seluruh renovasi. Uang itu adalah darah dan keringatku selama bertahun-tahun. Ada malam-malam panjang di mana mataku perih menatap layar laptop hingga jam 2 pagi demi menyelesaikan laporan keuangan. Ada bulan-bulan di mana aku menahan diri untuk tidak membeli baju baru karena setiap rupiah terasa berharga untuk masa depan. Selama 3 bulan, hidupku terbagi antara kantor
dan proyek apartemen. Waktu istirahat makan siang aku rela menerobos terik matahari Jakarta, hanya untuk memastikan pekerjaan tukang berjalan sesuai rencana. Sore hari setelah jam kantor usai aku langsung bergegas ke sana, memeriksa setiap detail dengan teliti. Mulai dari gradasi warna cat dinding pilihan lampu gantung di ruang tamu jenis kain gorden hingga model gagang laci di dapur. Semuanya adalah buah pikiranku. Suatu sore, aku berdiri di tengah debu serbuk kayu dan gipsum keringat membasahi punggung kemejaku, namun hatiku terasa begitu lapang dan bahagia. Aku merasa sedang menyusun kepingan puzzle untuk kehidupan baru kami, sebuah istana kecil, tempat aku, dan Bagus akan menua bersama. Sementara itu, Bagus nyaris tak pernah menampakkan batang hidungnya. Setiap kali kuajak untuk meninjau progres renovasi, alasannya selalu sama sibuk. Rapat dengan klien kunjungan ke proyek atau urusan mendadak lainnya. Pernah sekali, dengan nada sedikit merajuk, aku bertanya, "Mas, ini kan rumah kita berdua, tapi kok rasanya kayak proyek pribadiku ya?" Bagus, yang saat itu sedang asyik, dengan ponselnya hanya tertawa kecil. "Kan kamu yang lebih ngerti." "Sayang, seleramu juga jauh lebih bagus dari aku." Aku datang juga, paling cuma bisa komentar, "Iya bagus. Aku percaya penuh sama kamu." Mendengar itu hatiku luluh. Aku justru merasa beruntung memiliki suami yang tidak rewel dan memberiku kebebasan penuh untuk mendesain rumah sesuai impianku. Jika kupikirkan kembali, sekarang mungkin sikapnya yang terlalu santai, itulah yang membuatku lengah. Aku mengira itu adalah bentuk kepercayaan. Aku mengira dia benar-benar sibuk mengejar karier untuk masa depan kami. Aku tidak sadar, ada sikap abai yang lahir, bukan dari kepercayaan, melainkan dari ketidakpedulian yang mendalam. Hari di mana renovasi rampung 100% tim kebersihan, baru saja meninggalkan apartemen. Aku berdiri sendirian di tengah ruang tamu yang baru hatiku campur aduk antara lelah dan bangga. Cahaya senja, keemasan menembus jendela, memantul indah di lantai parket yang mengilap. Aroma cat baru, berpadu dengan wangi perabotan kayu, menciptakan suasana yang begitu bersih, hangat dan menenangkan. Aku mengulurkan tangan mengelus lembut permukaan sofa beludru, lalu mengelap meja kopi, sekali lagi meskipun sudah tak ada setitik debu pun. Semuanya persis seperti yang ada dalam bayanganku, rapi, terang, dan nyaman. Sebuah tempat yang hanya dengan melangkah masuk saja segala penat di kepala seolah sirna. Dengan semangat, aku mengambil ponsel memotret beberapa sudut terbaik dan mengirimkannya pada Bagus. "Rumah kita sudah jadi mas malam. Ini kita rayakan ya. Aku sudah pesan tempat di restoran favorit kita." Tulisku lengkap dengan emoji tersenyum. Senyum tulus seorang istri yang ingin berbagi kebahagiaan dengan suaminya. Namun, balasan yang datang hampir 10 menit, kemudian terasa seperti siraman air dingin. 3 kata singkat tanpa emosi, tanpa tanda seru. "Ya malam pulang." Tidak ada pujian, tidak ada pertanyaan, tidak ada antusiasme. Hanya jawaban seadanya yang terasa begitu berjarak. Hatiku sedikit mencelos, seperti ada gelembung kebahagiaan yang pecah. Tapi, aku segera menepis perasaan itu. Mungkin dia sedang sangat lelah, pikirku. Pekerjaannya pasti sedang padat. Laki-laki memang terkadang tidak peka pada hal-hal kecil. Dengan pikiran itu, aku menenangkan diri, mengunci pintu apartemen dengan hati-hati dan melangkah pergi. Aku tak tahu kalimat "ya malam pulang" itu adalah pertanda awal
bahwa malam yang kunantikan akan menjadi awal dari sebuah mimpi buruk yang panjang. Sore itu, dalam perjalanan pulang dari kantor, aku sengaja mampir ke sebuah rumah makan. Padang langganan di dekat kompleks apartemen untuk membeli beberapa lauk kesukaan Bagus. Aku masih ingat obrolan iseng kami beberapa waktu lalu. Nanti kalau sudah pindah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah makan malam lesehan di ruang tamu. Biar berkah, katanya waktu itu. Hal-hal kecil seperti itulah yang selalu kuingat dan kuhargai. Aku bahkan membeli sekotak kolak biji salak, kesukaannya berpikir dia pasti lelah setelah seharian bekerja. Makanan manis bisa sedikit memperbaiki suasana hatinya. Saat lift membawaku naik, hatiku dipenuhi kebahagiaan sederhana. Aku membayangkan membuka pintu dan melihat Bagus sudah menunggu di apartemen kami yang terang benderang. Kami akan makan sambil bercengkrama, merencanakan perabotan apa lagi yang perlu dibeli atau sekadar menikmati malam pertama di rumah baru kami. Setelah 3 bulan yang penuh kesibukan, aku hanya mendambakan malam yang tenang seperti itu. Tapi hidup seringkali punya skenario yang tak pernah kita duga. Begitu pintu lift terbuka di lantai kami samar-samar, aku mendengar suara beberapa orang berbicara dari dalam unitku. Langkahku terhenti. Awalnya kukira salah dengar. Aku tidak memberitahu. Siapapun akan pulang lebih awal. Dan Bagus juga tak pernah bilang akan mengajak tamu. Aku berdiri di depan pintu, merogoh kunci, masih mencoba berpikir positif. Mungkin Bagus mengajak teman-temannya untuk melihat rumah baru kami untuk ikut merayakan. Betapa naifnya aku. Saat pintu terbuka sepenuhnya, pemandangan di hadapanku membuatku membeku. Di dalam tidak hanya ada Bagus. Ada Ibu Wati, ibu mertuaku, dan juga Rina, adik iparku. Bukan sekadar kunjungan biasa. Ruang tamu yang baru saja kemarin bersih dan rapi kini penuh sesak dengan tumpukan barang bawaan mereka. Beberapa koper besar, tas-tas, jinjing, gulungan tikar bantal, bahkan beberapa panci dan wajan tergeletak begitu saja di lantai. Dalam sekejap, apartemen impianku berubah menjadi seperti terminal bus. Aroma masakan yang menyengat tercium dari dapur. Di atas meja granit baruku yang berkilauan kini, bertebaran kotak styrofoam, bekas kantong kresek, dan botol-botol minuman. Sofa beludru berwarna krem yang kupilih dengan susah payah, kini diduduki Rina dengan seenaknya. Kakinya diselonjorkan bersandar dengan nyaman, seolah itu adalah singgasananya. Sementara Ibu Wati duduk di kursi sebelahnya, mengipas-ngipas wajahnya dengan kipas plastik, matanya mengedar ke seluruh ruangan dengan tatapan seorang pemilik yang sedang menginspeksi propertinya. Aku masih terpaku di ambang pintu, belum sanggup berkata apa-apa saat Ibu Wati mengangkat kepala dan berkata dengan nada datar seolah ini adalah hal paling wajar di dunia. Sinta sudah pulang. Mulai sekarang Ibu sama Rina tinggal di sini ya. Biar gampang ngurus, Rina. Satu kalimat itu menghantam kepalaku seperti palu godam. Aku berdiri di sana, kantong berisi rendang dan gulai ayam di tanganku terasa kaku. Bukan karena aku tidak mengerti, tapi karena aku terlalu mengerti hingga sulit mempercayainya. Pandanganku beralih pada Bagus, berharap dia akan berdiri, menjelaskan sesuatu, atau setidaknya menunjukkan sedikit rasa canggung. Tapi tidak. Suamiku hanya duduk di tepi sofa, matanya masih terpaku pada layar ponsel. Melihatku, menatapnya, dia hanya mengangkat bahu sedikit dan berkata,
Rumahnya kan luas, ada kamar kosong. Biar ramai. Lagian kasihan Rina, lagi hamil 5 bulan, di kontrakannya sempit. Di sini lebih leluasa. Tenggorokanku terasa pahit mendengar kata-katanya. Biar ramai. Begitukah caranya menyebut tindakan membawa 2 orang dewasa beserta seluruh perabotan mereka ke dalam apartemen yang baru saja menghabiskan 400 juta dari tabunganku. Sebelum aku sempat membalas, Rina sudah menimpali. Suaranya terdengar manis, tapi setiap katanya menusuk seperti jarum. "Kak Sinta, nggak keberatan kan? Aku lagi hamil," kata dokter. "Harus dirawat baik-baik. Nggak boleh stres, nggak boleh banyak pikiran." Selesai bicara dia, bahkan mengelus perutnya, yang mulai membuncit memiringkan kepala sambil tersenyum padaku. Senyum yang bukan menunjukkan rasa terima kasih, melainkan senyum yang seolah sedang menantangku. Jika ada yang bertanya, apa yang kurasakan saat itu, jawabannya hanya satu kata: dingin. Bukan dingin karena ACE, tapi dingin yang merambat dari ulu hati hingga ke tulang punggung. Aku melihat dengan jelas, dari ibu mertua hingga adik iparku, tak ada satupun yang menunjukkan sikap layaknya orang yang menumpang. Mereka terlalu nyaman, terlalu santai, seolah apartemen ini memang milik mereka sejak awal. Cara Ibu Wati mengatakan, Ibu sama Rina tinggal di sini, bukanlah sebuah permintaan izin, melainkan sebuah pernyataan keputusan. Aku meletakkan kantong makanan di atas meja, berusaha menjaga suaraku agar tidak bergetar. "Ini ada apa, Mas? Kenapa nggak ada yang kasih tahu aku sebelumnya?" Ibu Wati mendengus menarik-narik ujung bajunya. "Keluarga sendiri mau dikasih tahu sekarang atau nanti, apa bedanya? Atau jangan-jangan kamu nggak suka adik iparmu yang lagi hamil besar ini tinggal di sini?" Belum sempat aku menjawab, beliau sudah menoleh pada Bagus. Melanjutkan dengan nada menyindir. "Tuh kan Gus, Ibu bilang juga apa? Ada orang yang mulutnya manis, bilang sayang keluarga. Tapi, begitu ada keluarga yang butuh bantuan, sifat aslinya langsung kelihatan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti duri." Aku menatap. Bagus sekali lagi, lebih lekat mencari sedikit saja pembelaan di matanya. Tapi, yang kutemukan hanyalah wajah dingin dan sikap acuh tak acuh. Lalu, aku melihat Rina, caranya bersandar manja di sofa baruku, tangannya memegang remote TV, seolah sedang memilih acara di rumahnya sendiri. Saat itulah, aku menyadari satu hal yang membuatku merinding. Mereka tidak datang untuk sekadar menumpang beberapa hari. Mereka datang dengan postur sebagai penguasa baru. Dan aku sang pemilik rumah justru menjadi orang terakhir yang tahu. Aku tak tahu sudah berapa lama mereka merencanakan ini. Aku hanya tahu, sejak pintu itu terbuka, ada sesuatu di dalam hatiku yang mulai retak dan mungkin tak akan pernah bisa kembali utuh. Aku berdiri beberapa saat di ruang tamu yang pengap itu, sebelum menarik napas dalam-dalam mencoba menelan ganjalan di tenggorokanku. Jika ini terjadi beberapa tahun lalu, mungkin aku sudah menangis atau langsung meluapkan amarah. Tapi, entah kenapa saat itu pikiranku justru luar biasa jernih. Ada beberapa guncangan dalam hidup yang saking dahsyatnya, membuatmu tidak bisa berteriak, hanya bisa merasakan hatimu mendingin perlahan. Aku menoleh pada Bagus menjaga suaraku serendah mungkin. "Mas, ikut aku sebentar." Mungkin dia sudah menduga apa yang akan kukatakan. Ia tampak ragu sejenak, tapi di hadapan ibu dan adiknya, dia akhirnya berdiri dan mengikutiku ke kamar tamu yang lebih kecil. Begitu pintu tertutup, aku tidak berbasa-basi.
Aku menatap lurus ke matanya. Ini sebenarnya ada apa? Bagus bersandar di dinding menyilangkan tangan di depan dada. Ekspresinya sama sekali tidak menunjukkan penyesalan seperti yang kuharapkan. Jawabannya keluar begitu cepat, seolah sudah dihafal di luar kepala. Ya, seperti yang kamu lihat. Hendra kan sekarang kerjanya serabutan, sering keluar kota, nggak ada yang ngurus Rina. Dia lagi hamil 5 bulan, di kontrakannya sempit sumpak. Jadi, aku suruh mereka pindah ke sini untuk sementara. Caranya berbicara begitu lancar dan tenang, seolah akulah yang bereaksi berlebihan. Aku mengerutkan kening. Sementara itu berapa lama? Dan kerja macam apa sampai membiarkan istrinya yang sedang hamil tinggal di rumah orang lain? Kamu benar-benar merasa ini wajar. Bagus mendecakkan lidah nada bicaranya, mulai tidak sabar. Sudahlah Sinta, kamu jangan selalu melihat segala sesuatu dari sisi negatif. Namanya keluarga lagi susah ya dibantu. Apa susahnya sih sampai harus dibesar-besarkan begini? Kata keluarga itu terasa begitu pahit di lidahku. Saat aku pontang-panting merenovasi mengeluarkan tabunganku bolak-balik selama berbulan-bulan, tak ada satupun keluarga yang menawarkan bantuan. Begitu rumah ini selesai dan siap huni mereka datang berbondong-bondong seolah sudah menantikan saat yang tepat. Membantu itu setidaknya memberitahuku dulu Mas Kyo. Kataku pelan tapi tegas. Ini rumahku. Kenapa kamu berani membawa orang lain tinggal di sini tanpa seizinku? Begitu mendengar kata rumahku, wajah Bagus langsung berubah masam. Dia merendahkan suaranya, tapi setiap kata terasa menekan. Sudah kubilang jangan sedikit-sedikit bilang rumahku. Nggak enak didengar. Kita ini suami istri. Apa yang bukan milik bersama? Kalimat itu seperti pisau tumpul yang mengoyak sisa harapan terakhirku. Bukan karena aku baru mendengarnya, tapi karena untuk pertama kalinya aku melihat dengan jelas di matanya tidak ada lagi rasa hormat untukku. Belum sempat aku melanjutkan perdebatan ponsel di tasku bergetar. Sebuah notifikasi dari aplikasi Smart Lock yang kupasang di pintu depan. Refleks aku membukanya. Sebuah daftar nama yang memiliki akses sidik jari muncul di layar. Selain namaku dan Bagus, kini ada satu nama baru. Di bawahnya Wati Suryo. Tanganku membeku. Itu nama lengkap ibu mertuaku. Aku mengangkat kepala menatap Bagus dengan tajam. Sejak kapan kamu menambahkan sidik jari ibu ke kunci pintu? Wajahnya sempat kaku sesaat, tapi kemudian dia bersikap seolah itu bukan masalah besar. Tadi pagi. Memangnya kenapa ibu kan sekarang tinggal di sini ya harus bisa buka pintu sendiri? Sikapnya yang begitu tenang, itulah yang membuatku lebih merinding dari apapun. Menambahkan akses kunci rumah bukanlah hal sepele. Itu berarti, jauh sebelum aku melangkahkan kaki ke apartemen ini, malam ini mereka sudah sangat jelas memutuskan bahwa Ibu Wati akan keluar masuk. Sesuka hatinya, seolah dialah pemiliknya. Sebuah pikiran melintas di benakku begitu cepat menusuk dan menyakitkan. Ini bukan keputusan mendadak. Ini sudah dipersiapkan. Mereka sudah berdiskusi sebelumnya, membawa barang-barang dan mendaftarkan sidik jari ibu mertua. Semuanya berjalan begitu rapi dan terstruktur seperti sebuah operasi senyap. Dan aku yang namanya tertera besar-besar di sertifikat justru menjadi orang terakhir yang tahu seperti penonton yang datang terlambat. Tepat saat itu, pintu kamar terbuka tanpa diketuk. Ibu mertuaku masuk menatap lurus ke arahku dengan sorot mata menghakimi. Suaranya melengking. Ada apa sih sampai harus bisik-bisik di dalam kamar? Ibu di luar juga dengar kok. Kamu itu menantu harusnya tahu diri.
Rumah suami itu ya jadi tanggung jawab keluarga suami. Bukan mentang-mentang punya uang sedikit, lalu jadi pelit kayak harta karun. Belum sempat aku bicara, beliau sudah melanjutkan rentetan kalimatnya, tidak memberiku celah sedikit pun. Biar kamu nggak penasaran ibu sama Rina kesini bukan untuk beberapa hari. Rina lagi hamil begini, di sana sempit nggak layak. Hendra juga suaminya nggak becus. Ibu tinggal di sini untuk merawat Rina, sekaligus ikut menjaga rumah ini. Ada orang tua di rumah kan lebih bagus. Kamu harusnya bersyukur. Setiap kalimatnya diucapkan dengan nada final, seolah itu adalah dekrit kerajaan yang tidak bisa diganggu-gugat. Aku berdiri di sana di tengah ruangan yang kubangun dengan uangku sendiri, tapi untuk pertama kalinya aku merasa seperti orang asing yang menyusup. Semua hakku untuk memutuskan telah direbut secara terang-terangan. Aku menatap Bagus lagi, berharap ada sedikit saja pembelaan darinya. Mungkin kalimat seperti, "Bu jangan bicara begitu." Atau setidaknya, biar Sinta pikirkan dulu. Tapi tidak ada. Dia hanya berdiri di sana dengan wajah dingin, menatapku tanpa simpati, tanpa pembelaan, bahkan tanpa rasa canggung. Tatapan itulah yang membuatku menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Laki-laki yang berdiri di hadapanku ini, suamiku tidak lagi berada di pihakku. Pada saat itu, sebuah kesadaran yang mengerikan muncul di benakku. Ini bukan sekadar keluarga yang datang menumpang karena kesulitan. Ini adalah perebutan kekuasaan yang terencana. Dan jika aku terus lengah, aku akan disingkirkan sedikit demi sedikit dari rumahku sendiri. Setelah percakapan yang menyesakan malam itu, aku tidak mengamuk seperti yang mungkin diharapkan ibu mertuaku. Aku juga tidak mengemasi koper dan pergi begitu saja. Bukan karena aku pasrah, tapi karena aku sudah sangat paham. Berdebat dengan orang-orang seperti Ibu Wati dan Rina, atau bahkan dengan Bagus, hanya akan memberi mereka amunisi untuk menyalahkanku. Ketika orang sudah datang ke rumahmu dengan rencana yang begitu matang, perdebatan sengit hanya akan menjadi pembenaran bagi tindakan mereka. Hanya dalam 2 hari tatanan di apartemenku berubah total begitu cepat, hingga aku merasa seperti tersesat di rumahku sendiri. Yang pertama direbut adalah kamar tidur utama. Itu adalah ruangan sakral bagiku, tempat di mana aku menghabiskan waktu paling banyak untuk memilih setiap detailnya. Mulai dari gorden berwarna krem gading ranjang kayu jati, dengan sandaran berlapis kain lembut, hingga lampu tidur gantung bergaya industrial. Namun, pada hari ketiga, saat aku pulang, kerja pintu kamar sudah terbuka lebar. Di dalamnya penuh dengan tumpukan selimut bantal pakaian dan bahkan beberapa botol suplemen dan minyak angin milik ibu mertua. Aku berdiri termangu di depan pintu. Belum sampai 1 menit, Ibu Wati keluar dari kamar tangannya memegang sebuah daster. Suaranya datar. Ibu pindah ke sini. Orang tua itu harus tidur di kamar yang lapang jendelanya besar, biar sirkulasi udaranya bagus. Kamar tamu yang satu lagi, pengap, ibu nggak tahan. Selesai bicara, beliau berbalik. Masuk seolah baru saja memberitahukan hal yang paling sepele di dunia. Aku menoleh pada Bagus, berharap dia akan mengatakan sesuatu pada ibunya bahwa itu adalah kamar kami. Tapi dia hanya menunduk sibuk, mencolokkan pengisi daya ponselnya, dan menjawab acuh tak acuh, "Sudahlah ngalah saja sama ibu, beliau kan sudah tua." Dan begitu saja, aku didorong ke kamar kecil di sebelah dapur. Ruangan yang tadinya kuperuntukkan sebagai gudang dan sudut kerja kini menjadi tempat tidurku. Letaknya lebih rendah dari kamar utama, tidak memiliki balkon, dan jendelanya menghadap ke dinding gedung sebelah, sehingga selalu temaram.
Bau masakan dari dapur sangat mudah meresap masuk. Tapi, yang lebih memalukan dari sekadar kehilangan kamar adalah cara mereka perlahan-lahan mengubahku menjadi pelayan di rumahku sendiri. Rina dengan perutnya yang semakin membuncit mulai mengajukan berbagai permintaan kecil yang semakin hari semakin keterlaluan. Awalnya hanya soal selera makanan. Dia mengeluh sayur lodeh buatanku terlalu encer. Ikan gorengku terlalu asin, atau tumis kangkungku terlalu pedas. Suatu hari aku baru saja meletakkan semangkuk sup ayam di meja. Rina mencicipinya sesendok, lalu mengerutkan kening. "Kak, masaknya kok hambar begini, gimana aku bisa makan?" "Kata dokter gizinya harus cukup buat calon anakku," keluhnya. Aku menelan ludah, menahan rasa kesal, lalu diam-diam kembali ke dapur untuk menambahkan garam dan kaldu. Tapi, kesabaranku tidak membuat mereka puas, malah membuat mereka semakin menjadi-jadi. Dari sekadar memberi masukan, Rina mulai terang-terangan memerintah. "Kak, aku lagi pengen bubur kacang ijo bikinin ya." "Kak, mulutku, asam tolong beliin rujak." "Kak, tolong pijitin kakiku pegal banget." Panggilan-panggilan itu terdengar dari ruang tamu dari sofa, selalu dengan nada manja yang dibuat-buat, tapi penuh perintah. Ada malam-malam di mana aku pulang, kerja hampir jam 9 malam. Kepalaku pening karena seharian bergelut dengan angka. Baru saja meletakkan tas aku, sudah mendengar suara Rina dari ruang tamu. Aku lapar banget dari tadi belum makan. Nanti anakku kenapa-kenapa gimana? Aku menoleh pada Bagus dengan tatapan memohon. Aku tidak berharap, banyak cukup dia mengatakan, "Sinta baru pulang, Rin. Biarkan dia istirahat dulu." Tetapi suamiku justru menatapku dan mengucapkan kalimat yang tak akan pernah kulupakan. "Kamu sabar sedikitlah. Sesama perempuan kan harus saling bantu. Dia lagi hamil, jangan dipermasalahkan." Kalimat sesama perempuan harus saling bantu itu terdengar begitu munafik di telingaku. Adakah yang bertanya, siapa aku di rumah ini? Aku adalah kakak ipar seorang istri, pencari nafkah, orang yang menghabiskan ratusan juta untuk merenovasi rumah ini. Namun, dengan satu kalimat itu, Bagus melimpahkan semua tanggung jawab kepadaku, sementara dirinya mundur dengan nyaman. Puncaknya terjadi suatu malam. Aku pulang sangat terlambat karena kantor sedang tutup buku akhir bulan. Tiba di rumah, hampir jam 10 kakiku pegal kepalaku berdenyut. Aku membuka kulkas dan mendapatinya kosong. "Kenapa belum ada yang masak?" tanyaku pelan. Rina yang duduk di sofa dengan wajah masam langsung menjawab ketus. "Ya kan nungguin kakak pulang. Aku mana bisa makan masakan dari luar." Aku berusaha tenang. "Hari ini aku lelah sekali, Rina. Makan yang sederhana saja dulu ya. Besok aku masakin yang enak." Tak disangka Rina melempar ponselnya ke meja dengan kasar dan membentakku. "Kalau enggak, niat ngurusin, bilang aja dari awal. Biar aku pulang, aku kesini bukan untuk menderita." Begitu kalimat itu selesai. Ibu mertua keluar dari kamar, seolah sudah menunggu isyarat. Beliau berkacak pinggang matanya, menatapku tajam. "Menantu macam apa kamu ini? Disuruh masak buat orang hamil. Saja mukanya ditekuk. Pantesan rumah ini hawanya panas terus." Bagus yang sedang bermain ponsel di meja makan mendengar semua itu, tetapi sama sekali tidak membelaku. Dia hanya mengangkat kepala mengerutkan kening, seolah akulah sumber keributan. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar sempitku, mendengar suara tawa Rina dan ibu mertua dari ruang tamu.
Mendengar Bagus sesekali menimpali obrolan mereka. Hatiku terasa hampa. Aku tidak lagi merasa sebagai istri apalagi pemilik rumah. Aku hanyalah pelayan gratis yang hadir saat dibutuhkan dan harus menghilang saat mereka tak ingin melihatku. Tapi yang paling menakutkan adalah keheninganku. Aku tetap diam. Sebuah keheningan yang bukan lagi lahir dari kelemahan, melainkan dari kejernihan yang dingin. Mereka pikir aku sabar karena aku takut. Mereka pikir aku menelan semuanya karena aku tak berdaya. Mereka tidak tahu di hari-hari aku diperintah diusir dari kamarku dan diperlakukan seperti pembantu aku, sedang mengamati dengan sangat teliti. Mengamati cara ibu mertua memberi isyarat pada Rina, mengamati cara Bagus menghindari tatapanku setiap kali ia berbohong dan mengamati kilat kepuasan di wajah Rina setiap kali berhasil membuatku tunduk. Aku tidak bicara, bukan berarti aku tidak melihat. Aku hanya sedang menunggu sandiwara mereka terungkap sedikit lebih jauh lagi. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas bara api. Pagi hari, aku membuka mata sudah disambut dengan panggilan ibu mertua dari ruang tamu yang memintaku membuatkan teh. Malam hari aku pulang kerja, sudah ditunggu oleh Rina yang duduk dengan wajah masam, seolah aku telah berutang pada kandungannya. Apartemen yang dulu, setiap sudutnya kusayangi kini, menjadi penjara yang setiap langkahnya terasa berat. Dan di tengah suasana yang menyesakan itu, aku mulai menyadari ada hal-hal yang sepintas terlihat. Kebetulan, padahal telah diatur dengan sangat rapi. Malam itu, aku pulang lebih larut dari biasanya. Ibu mertua dan Bagus sedang menonton sinetron di ruang tamu, sementara Rina katanya merasa tidak enak badan dan sudah masuk ke kamarnya. Setelah berganti, pakaian aku pergi ke dapur untuk mengambil air minum. Tepat saat itu ponsel Rina berdering dari dalam kamar. Awalnya aku tidak peduli, tapi karena pintu kamarnya sedikit terbuka, suaranya terdengar cukup jelas di keheningan malam. Aku tidak bermaksud menguping, hanya saja ada beberapa kalimat yang masuk ke telingaku dan tidak bisa kuabaikan. Suara Rina awalnya pelan, tapi beberapa detik kemudian meninggi. Kamu jangan pura-pura sibuk terus deh. Sibuk apa sampai seminggu nggak nongol ke sini? Atau jangan-jangan kamu sengaja yang ngirim aku ke sini, biar nggak perlu nafkahin aku sama anakmu. Aku memegang gelas terpaku di dekat wastafel. Orang di seberang sana yang kuyakini adalah Hendra. Suaminya pasti mengatakan sesuatu karena Rina langsung tertawa sinis. Tawa yang sudah sering kudengar, tapi baru kali ini aku merasakan kepahitan dan kelancangan di dalamnya. Sudah, gak usah banyak alasan. Aku tahu sifatmu. Sejak aku hamil, kamu pernah kasih aku uang sepeser pun. Sekarang aku di sini makan, disiapin minum, dilayanin. Kamu jadi enteng kan? Malah enak. Aku berdiri diam, tanganku mencengkeram gelas begitu erat hingga buku-buku jariku memutih. Kalimat itu seperti tamparan keras di wajahku. Ternyata dugaanku selama ini benar. Hendra bukan sibuk bekerja, dia sengaja membuang Rina ke sini seperti membuang sebuah beban. Dan yang lebih parah, Rina tahu itu. Dia tahu suaminya menelantarkannya, tapi dia tidak malu atau sedih. Sebaliknya, dia menerima situasi itu dengan tangan terbuka, bahkan memanfaatkannya untuk menindasku. Rina melanjutkan suaranya semakin keras. Nggak usah mikir aneh-aneh buat jemput aku. Kalau aku pulang sekarang, memangnya kamu sanggup biayain? Biarin aja aku di sini. Ada ibu yang ngurus, Mas Bagus yang jagain, dan si Sinta itu juga yang masakin. Tenang aja, aku bisa bertahan kok di sini. Ibu Wati kan sayang banget sama aku.
kalau kakak iparmu itu lembek kayak bubur disuruh apa saja juga mau. Sampai di situ Rina tertawa lagi. Tawa kecil yang manis tapi beracun. Aku tidak ingat bagaimana aku kembali ke kamar. Aku hanya ingat saat duduk di tepi ranjang kepalaku pening. Begitu banyak potongan teka-teki yang tiba-tiba menemukan tempatnya. Ibu mertua yang mendadak membawa Rina tinggal bagus yang bersikap acuh tak acuh dan sikap Rina yang sok manis sejak hari pertama semuanya hanya topeng. Dia bukan korban. Dia tahu segalanya. Dia tahu suaminya menelantarkannya. Tahu ibu mertuanya. Merencanakan segalanya tahu. Bagus berpihak padanya dan tahu bahwa akulah satu-satunya pion yang bisa mereka manfaatkan di rumah ini. Aku sedang duduk termenung ketika dari luar kamar suara ibu mertua memanggil. Sinta sini, ambil cuciannya Rina. Cuci sekarang nanti keringetan dia nggak ada baju ganti. Aku keluar. Di atas sofa ada sebaskom penuh pakaian kotor milik Rina tercampur dengan pakaian dalam dan handuk. Bau keringat dan minyak kayu putih menyengat hidungku. Rina duduk di sebelahnya mengelus perutnya. Kak, tolong cucinya dipisah ya. Kulitku lagi sensitif banget. Aku melihat baskom itu, lalu melihat wajahnya. Wajah yang selalu tampak lemah dan butuh pertolongan. Tapi kini, di mataku yang terlihat hanyalah perhitungan licik. Belum sempat apetaku membungkuk, Bagus keluar dari dapur dengan santai melemparkan sebuah kantong sampah basah ke dekat kakiku. Kantong itu jatuh dengan bunyi berdebum airnya, sedikit merembes ke lantai. Suamiku berkata, suaranya tidak keras, tapi dingin dan menusuk. Sekalian buang sampahnya. Kerjakan sampai selesai. Jangan sampai ibu harus ngomong 2 kali. Hanya 1 kalimat. Tanpa penjelasan, tanpa nada lembut, tanpa peduli bahwa aku baru saja pulang setelah bekerja lebih dari 10 jam. Di matanya saat itu aku hanyalah orang yang harus membungkuk, memungut sampah, dan mencuci pakaian kotor perempuan lain. Aku melihat kantong sampah di kakiku, lalu baskom pakaian kotor Rina. Dalam beberapa detik, aku melihat dengan jelas seluruh posisiku. Jika hari ini aku membungkuk seperti biasa, besok akan ada perintah berikutnya, lusa juga begitu. Hari ini, mencuci dan membuang sampah, besok mungkin aku akan dipaksa berhenti. Kerja untuk melayani mereka sepenuhnya. Dan setelah itu, mungkin aku akan benar-benar diusir dari rumah ini seperti barang bekas. Aku memang membungkuk, tapi tanganku berhenti beberapa sentimeter dari kantong sampah itu. Aku tidak memungutnya. Perlahan, aku berdiri tegak. Aku mengangkat kepala, menatap lurus, satu persatu dari mereka, ibu mertua yang menyipitkan mata Rina, yang memegangi perutnya, seolah menunggu kepatuhanku, dan Bagus laki-laki yang pernah menjadi suamiku yang berdiri di sana dengan wajah dingin. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku tidak lagi menghindari tatapan mereka. Aku tidak menangis, tidak berdebat, tidak berteriak. Aku hanya menatap. Menatap cukup lama hingga mereka sadar bahwa aku tidak lagi takut. Mungkin justru keheninganku itulah yang membuat mereka bertiga tertegun. Mereka terbiasa dengan Sinta yang penurut, bukan perempuan yang berdiri tegak di hadapan mereka dengan mata yang begitu tajam dan dingin. Pada saat itulah aku menyadari satu hal dengan sangat jelas. Aku tidak perlu berdebat lagi. Air mataku hanya akan membuat mereka lebih puas. Aku akan membuat mereka keluar dari rumah ini. Dan harga yang harus mereka bayar tidak akan berhenti
hanya pada pertengkaran di meja makan. Kesabaranku sudah habis. Sekarang giliran mereka yang membayar. Setelah malam di mana aku mendengar percakapan telepon Rina dengan Hendra, tidurku tak pernah lagi nyenyak. Aku berbaring di kamar sempit, di sebelah dapur mataku, terbuka, menatap langit-langit yang gelap, mendengar setiap suara kecil dari ruang tamu. Hatiku semakin mendingin. Dingin yang bukan lagi rasa sedih, melainkan kejernihan seseorang yang akhirnya sadar bahwa dirinya telah ditarik ke dalam sebuah konspirasi. Mereka bukan keluarga yang menumpang mereka, adalah sekelompok predator yang secara sistematis berusaha mendorongku keluar dari rumahku sendiri. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Saat aku hendak melangkah keluar pintu untuk berangkat kerja, aku melihat Ibu Wati sudah menunggu di ruang tamu seolah mencegatku. Tangannya memegang selembar kertas terlipat. Melihatku, beliau mendekat dan menyodorkan kertas itu. Suaranya dibuat semanis mungkin. Sinta nanti sore pulang, kerja tolong ditandatangani ya. Ini untuk laporan ke Pak RT, biar Ibu sama Rina bisa dapat surat keterangan domisili sementara. Kita kan keluarga, biar urusannya gampang. Aku membuka kertas itu. Di atasnya sudah tertulis dengan rapi nama beliau dan Rina beserta alamat apartemenku. Tanggalnya pun sudah diisi, hanya menyisakan satu kolom kosong, tanda tangan persetujuan pemilik rumah. Mataku berhenti di baris itu sejenak, lalu aku mengangkat kepala menatap ibu mertuaku. Beliau masih bersikap tenang bahkan menambahkan, "Ibu siapkan duluan, biar kamu nggak repot. Kamu kan sibuk kerja." Caranya berbicara seolah sedang membantuku, tapi aku tahu ini bukan lagi soal menumpang. Mereka mulai melegitimasi kehadiran mereka secara hukum. Aku melipat kertas itu, memasukkannya ke dalam tas, dan hanya menjawab datar. Nanti saya lihat. Sepanjang perjalanan ke kantor di kepalaku, hanya ada satu pikiran, jika mereka sudah menyiapkan surat domisili. Artinya, mereka tidak berniat tinggal sementara. Mereka ingin berakar di sini. Hari itu, pikiranku tidak bisa fokus pada pekerjaan. Pulang kantor begitu membuka pintu aku terpaku. Di ruang tamu seorang pria asing sedang memegang meteran laser, mengukur dan mencatat sesuatu di buku catatannya. Dia berjalan mengelilingi ruangan, matanya bergerak cepat seperti seorang kontraktor yang sedang melakukan survei. Belum sempat aku bertanya. Bagus yang duduk di sofa angkat bicara nadanya, begitu santai hingga membuatku muak. Oh, itu temanku. Aku minta tolong dia ukur ulang. Rencananya mau renovasi kamar kecil itu biar lebih luas untuk Rina. Mendengar itu darahku mendidih. Siapa yang memberimu izin memanggil orang asing masuk untuk mengukur rumahku? Tanyaku tajam. Pria itu sedikit terkejut melirikku lalu ke arah Bagus. Sementara suamiku hanya menyeringai sinis. Jangan setiap saat bilang rumahku Sinta. Nggak enak didengar. Hanya satu kalimat itu tapi rasanya seperti ditampar. Apartemen ini atas namaku. Uang renovasinya dari tabunganku. Tapi sekarang hanya karena mempertanyakan orang asing yang seenaknya mengukur aku dianggap berlebihan. Aku melihat sekeliling. Surat domisili penambahan sidik jari dan sekarang rencana renovasi. Semuanya mengarah ke satu tujuan, mereka berniat menetap dan mengambil alih. Malam itu, saat makan malam, suasana semakin menyesakan. Aku baru duduk beberapa menit ketika ibu mertua meletakkan sendoknya berdeham, lalu berkata, seperti memberi perintah, "Mulai bulan depan, kamu ambil cuti panjang.
atau berhenti kerja saja sekalian. Perut Rina sudah semakin besar, butuh orang yang menjaganya 24 jam. Perawatan orang luar gak akan sebagus kakak ipar sendiri. Belum sempat aku membuka mulut Rina, sudah menimpali suaranya manja tapi penuh perhitungan. Iya kak, kakak kan kerja seharian. Kalau tiba-tiba perutku sakit, atau ada apa-apa pas siang hari, siapa yang tanggung jawab? Aku mengangkat kepala, menatap mereka berdua. Belum sempat aku bicara Bagus, sudah menggebrak meja dengan sumpitnya. Dengar itu. Di rumah ini sekarang ada orang hamil. Kamu jangan egois. Aku terdiam. Justru kata di rumah ini yang keluar dari mulutnya membuatku mengerti segalanya. Di kepalanya, aku bukan lagi pemilik melainkan hanya salah satu penghuni yang punya kewajiban untuk melayani keluarganya. Malam itu, aku pura-pura tidur lebih awal. Tapi, ketika suara TV di luar, sudah mati aku diam-diam, meletakkan ponsel di dekat celah pintu, menyalakan perekam suara, lalu berbaring diam. Beberapa saat kemudian, seperti dugaanku suara bisik-bisik, ibu mertua, dan Rina mulai terdengar. Kamu paksa saja dia berhenti dikerjain. Kalau dia sudah nggak punya penghasilan, posisinya lemah. Lebih gampang kita suruh-suruh, kata Ibu Wati. Disusul oleh tawa kecil Rina yang membuatku merinding. Iya juga ya Bu, kalau dia di rumah. Seharian, aku mau apa saja ada yang layanin. Enak banget. Tanganku mencengkeram selimut hingga gemetar. Mereka benar-benar ingin menghancurkan setiap peganganku. Keesokan paginya, saat tidak ada yang memperhatikan aku, diam-diam memotret surat permohonan domisili itu, menyimpan rekaman suara ke laptop, dan mencatat setiap detail kejadian. Aku tidak lagi berdebat, aku mulai mengumpulkan bukti. Tapi tepat ketika aku berpikir, sudah melihat semua wajah asli mereka, sebuah gedoran keras di pintu malam itu membuyarkan segalanya. Bel berbunyi bertubi-tubi, disusul gedoran brutal. Di luar dua pria berwajah, sangar berdiri. Salah satunya berteriak begitu kencang. Hendra ada di dalam gak, suruh dia keluar bayar utang. Seluruh rumah hening. Ibu mertua pucat Pasirina memegangi perutnya sementara. Bagus menoleh padaku dengan tatapan panik. Pada saat itulah, sebuah kebenaran kotor lainnya terungkap. Mereka datang ke sini bukan hanya untuk menumpang makan, tapi juga untuk menjadikan apartemenku sebagai tempat persembunyian dari penagih utang. Dan aku jika tidak waspada, akan ikut terseret tenggelam bersama mereka. Gedoran di pintu semakin kencang. Buka utang 200 juta lebih, kok kabur kayak tikus? Teriak salah satu pria di luar. Aku bisa melihat dari lubang intip, beberapa pintu tetangga mulai terbuka. Rasa malu yang luar biasa menyergapku. Ibu Wati menarikku berbisik panik. Sinta kamu yang keluar bicara baik-baik sama mereka. Bilang ini rumahmu gak ada hubungannya sama Hendra. Aku hampir tertawa. Saat mereka ingin merebut tempat mereka menarikku sebagai tameng. Bagus memberanikan diri membuka pintu sedikit. Maaf Pak, salah alamat. Hendra nggak di sini. Pria di luar langsung menahan pintu dengan kakinya. Dia baru saja kirim alamat ini ke kami. Jangan bohong. Kalau enggak di sini, kenapa istrinya ada di dalam? Wajah Bagus membeku. Bagus buru-buru menutup pintu, tapi rasa malu sudah terlanjur masuk. Aku berbalik padanya. Kamu tahu dia punya utang tapi tetap membawa istrinya ke sini.
Bagus, membuang muka. Dia hilaf. Keluarga lagi susah, kalau enggak dibantu siapa lagi? Ibu mertua melonjak menunjuk wajahku. Rumah ini memangnya milikmu sendiri. Suamimu ada di sini, ibu mertuamu ada di sini. Kamu pikir punya rumah lalu bisa seenaknya. Aku terpaku, menggunakan rumah orang lain lalu menceramahi pemiliknya untuk tahu diri. Rina tiba-tiba mengerang, merebahkan diri di sofa, air matanya keluar begitu cepat. Kak, jangan paksa aku lagi. Aku cuma mau anakku lahir dengan tenang. Bagus langsung berbalik padaku membentak. Lihat, orang lagi hamil kamu buat ribut. Kamu ini masih punya hati nurani enggak? Aku tidak lagi merasa sakit, aku merasa jijik. Setelah menenangkan Rina, Ibu Wati menoleh padaku, suaranya tenang hingga mengerikan. Besok, kamu tarik uang 100 juta kasih ke Hendra buat menenangkan mereka. Kalau mereka datang lagi, malu satu keluarga. Aku menatapnya tak percaya. Kenapa saya harus membayar utang adik ipar? Beliau menjawab santai. Karena kamu kakak iparnya. Karena kamu punya uang. Karena kamu tinggal di rumah keluarga Suryo. Kalimat terakhir itu membuatku sadar. Di mata mereka, aku bukan lagi menantu atau istri. Aku hanyalah dompet berjalan. Rumah ini bukan lagi sarang yang hangat, ia telah menjadi lubang yang kotor. Dan jika aku terlambat satu langkah lagi, mereka akan menarikku tenggelam bersama mereka. Sejak insiden penagihan utang semalam, apartemen itu tak lagi terasa seperti rumah. Ia lebih terasa seperti perangkap yang perlahan-lahan menutup. Setiap sudut yang dulu kubanggakan kini terasa mengancam. Pagi itu, sebelum berangkat kerja, aku sempat melihat Rina sudah duduk di sofa merengek pada ibu mertua untuk dikupaskan buah apel. Wajah lemahnya itu, entah kenapa, pagi itu terlihat begitu menjijikan di mataku. Sekitar pukul 11 siang saat aku sedang fokus menyelesaikan laporan ponselku berdering tanpa henti. Nama ibu mertua tertera di layar. Begitu kuangkat dari seberang sana, terdengar jeritan yang memekakkan telinga. Sinta cepat pulang, Rina jatuh. Dia pegangi perutnya, darah di mana-mana. Ya Tuhan, di rumah ini ada setan. Suara Ibu Wati yang menangis, histeris membuat beberapa rekan kerjaku menoleh. Jantungku mencelos. Tapi di bawah kepanikan itu, sebuah firasat buruk yang dingin muncul di benakku. Seolah kejadian ini tidak sesederhana itu. Aku bergegas pulang. Sepanjang jalan tanganku dingin. Aku tidak khawatir. Pada Rina aku khawatir. Karena firasatku mengatakan bahwa insiden ini akan menjadi senjata baru bagi mereka untuk menyudutkanku. Dan benar saja. Begitu masuk aku melihat Rina terbaring di lantai dapur. Satu tangan memegangi perut, wajahnya pucat. Di sebelahnya, segelas air terguling, menggenang di lantai. Ibu mertua begitu melihatku, langsung menghambur, menunjuk wajahku dan menjerit. Lantai licin begini, tidak kamu pel? Kamu sengaja mau membunuh Rina dan anaknya ya? Aku terpaku. Pagi itu, aku berangkat sangat awal, tapi dalam sekejap, aku sudah divonis sebagai penyebabnya. Bagus, keluar dari kamar membentakku. Berdiri di situ buat apa panggil ambulans? Refleks aku panik. Tapi, tepat saat aku membungkuk untuk membantu, Bagus keceplosan mengucapkan satu kalimat yang membuatku berhenti.
Kalau anakku, kalau keponakanku kenapa-kenapa jangan salahkan aku. Dua kata anakku itu terucap sekilas begitu cepat. Tapi, di tengah kekacauan itu, kalimat itu menyayat pikiranku. Belum sempat aku mencerna mereka, sudah membawa Rina keluar meninggalkanku sendirian. Aku tidak langsung menyusul. Aku melihat genangan air di lantai. Terasa aneh. Air itu tidak menyebar acak, ia membentuk jejak memanjang yang rapi tepat di depan kulkas. Seolah sengaja diletakkan di tempat yang paling licin. Ini tidak seperti kecelakaan, lebih seperti jebakan. Aku berlari ke ruang kerja membuka laptop dan memutar rekaman dari kamera mini yang kupasang saat renovasi untuk mengawasi tukang. Video yang muncul membuat punggungku merinding. Dalam video itu, Rina berjalan sendirian ke dapur. Dia membuka kulkas, lalu dengan sengaja menuangkan air, membentuk jejak panjang di lantai. Setelah memastikan posisinya tepat, dia menjatuhkan dirinya sendiri. Begitu jatuh dia langsung berteriak dan menggeliat, seolah kesakitan. Aku terpaku. Perempuan itu tidak hanya licik, dia berani menggunakan kandungannya sendiri sebagai senjata untuk menjebakku. Tepat saat itu, ponselku berdering. Panggilan dari Bagus. Begitu ku jawab, dia langsung menggeram, "Kamu puas sekarang?" Aku memejamkan mata lalu bertanya dengan suara sedingin es. Apa Rina bilang aku yang mendorongnya? Di seberang sana hening sejenak, lalu Bagus membentak. Dia tidak bilang, "Tapi di rumah ini, selain kamu, siapa lagi?" Kalimat itulah yang membuatku sadar. Dia tidak butuh kebenaran. Dia hanya butuh seseorang untuk disalahkan, dan orang itu akan selalu aku. Malamnya, mereka kembali. Rina dipapah masuk seperti seorang ratu. Begitu duduk ibu mertua langsung berfatwa, "Mulai sekarang, kamu berhenti kerja jaga Rina di rumah." Aku tertawa-tawa yang begitu pahit. Bagus mendekat menyodorkan selembar kertas yang sudah dicetak. "Sudah aku ketikkan surat pengunduran dirimu. Besok, kamu tanda tangani biar aku yang antarkan. Ini untuk menebus kesalahanmu." Aku mengambil kertas itu. Ini bukan lagi surat pengunduran diri, ini adalah vonis yang mereka siapkan untuk menghancurkan hidupku. Aku hanya melipat kertas itu, memasukkannya ke dalam tas, lalu menatap lurus mata Bagus. "Ingat baik-baik ucapanmu hari ini." Dia tidak tahu, di tanganku sudah ada rekaman. Kamera yang cukup untuk menghancurkan seluruh sandiwara kotor mereka. Malam itu, aku memutar ulang video itu berulang kali. Aku tidak lagi marah, aku merasa jijik. Aku berkata pada diriku sendiri, mulai sekarang aku tidak bisa lagi hanya bertahan. Saatnya aku menyerang. Malam harinya saat Bagus di kamar mandi, ponselnya yang tergeletak di meja makan bergetar. Sebuah notifikasi pesan muncul. Berkas rumah kakak itu sudah lengkap, tinggal butuh tanda tangannya saja untuk lanjut. Dua kata, kakak itu menghantamku. Mereka tidak hanya ingin menumpang, mereka ingin mengambil alih rumah ini. Tanganku gemetar saat memotret layar itu. Aku teringat tablet tua milik Bagus di laci. Aku membukanya dan di sana, sebuah grup obrolan antara Bagus Ibu Wati dan Hendra muncul. "Kita harus buat si Sinta berhenti kerja dulu. Kalau dia di rumah lebih gampang dipaksa tanda tangan. Kalau balik nama nggak bisa kita agunkan saja sertifikatnya untuk bayar utang Hendra. Biarkan saja si Rina buat ulah, dia kan hamil. Kalau ada apa-apa si Sinta tidak akan bisa membantah." Jadi, insiden pura-pura jatuh itu adalah bagian dari rencana.
Kandungan Rina, kelemahan palsunya, semuanya adalah alat untuk memojokkanku. Tiba-tiba, aku teringat kembali ucapan Bagus di rumah sakit. Kalau keponakanku. Keesokan paginya, Hendra tiba-tiba muncul dengan wajah memelas. Aku datang untuk minta maaf, Kak. Tapi sikapnya berubah cepat. Namanya keluarga saling bantu. Sebentar nanti kan beres. Katanya sinis. Aku menatapnya. Bantu dengan apa? Dia tertawa. Ya, kakak kan punya rumah, punya uang. Masing-masing bantu sedikit, masalahnya selesai. Di matanya asetku hanyalah bantuan sedikit untuk menutupi lubang utang judinya. Ibu mertuaku menimpali. Tuh kan cuma kamu yang pelit. Bagus hanya diam, tatapannya mendesak. Aku meletakkan cangkir teh menatap mereka satu persatu. Rumah ini sertifikat. Ini uang ini tidak ada yang boleh menyentuhnya tanpa persetujuanku. Bagus tertawa dingin. Kamu pikir kamu bisa mempertahankannya selamanya? Itu bukan lagi permohonan, itu adalah ancaman. Malam itu, aku menelepon Diana, sahabatku yang bekerja di bidang properti. Diana, aku butuh bantuanmu. Kalau aku mau jual rumah dalam 24 jam, apa kamu bisa? Diana menjawab singkat, kirim lokasimu, aku ke sana sekarang. Aku menatap dinding kamar sempitku, berpikir tentang setiap sudut rumah yang telah dikotori oleh mereka. Aku tidak lagi berpikir untuk mempertahankannya. Aku hanya berpikir, satu hal, aku harus menarik karpet dari bawah kaki mereka dengan cepat agar mereka bertiga jatuh tersungkur.